Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadira Rumaisya, mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, program studi akuntansi. Saat ini saya akan menceritakan sedikit kisah seseorang yang dapat kita teladani sikap dan keberaniannya dalam membela Islam dan merupakan salah satu sahabat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Sabit bin Qais. Saya akan menceritakan sedikit riwayat hidup seorang Sabit bin Qais. Sabit bin Qais merupakan salah satu dari golongan Ansyar. Ibunya adalah seorang dari kabilah yang terkenal pandai dan cerdas. Lalu sang ibu mendorong keras Sabit untuk belajar membaca dan menulis sehingga beliau digelari yang sempurna, yaitu suatu gelar kehormatan di kalangan bangsa Arab bagi orang yang pandai menulis. Sabit bin Qais merupakan juru bicara Rasulullah SAW. Beliau dipercaya menjadi juru bicara Rasulullah karena kalimat dan kata-kata yang disampaikan kuat, padat, keras, tegas, dan mempesona sehingga mampu mengalahkan lawan bicaranya. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai pria yang berpenampilan mewah sehingga yang memandang seketika jatuh terkesima. Awal mula kenapa Sabit bin Qais dapat menjadi juru bicara Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah sebagai seorang muhajir. Sabit bin Qais menyambut beliau bersama sekelompok para petinggi kaumnya dengan hangat dan menerima beliau beserta sahabat-sahabat Nabi. Sabit mengucapkan khutbah di depan Rasulullah SAW dengan sebuah khutbah di mana dia mengawalinya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Ta'ala serta salawat-salawat kepada nabinya. Sabit menutup khutbahnya dengan berkata, "Kami berjanji kepada ya Rasulullah akan melindungimu seperti melindungi diri kami, anak-anak kami, dan istri-istri kami dari mara bahaya yang akan menimpa." Sejak hari itu, Rasulullah menjadikan Sabit bin Qais sebagai juru bicara beliau, sebagaimana Hasan bin Sabit sebagai penyair beliau. Selain menjadi juru bicara Rasulullah, Sabit bin Qais selalu berada di barisan terdepan membawa bendera Ansyar jika menyangkut peperangan untuk membela Islam. Perang pertama Sabit merupakan perang Uhud bersama Rasulullah SAW. Setelah itu ia tidak pernah absen di setiap peperangan. Beliau meninggal pada saat perang Yamadah, lalu beliau dikuburkan ke dalam liang lahat oleh Abdullah bin Ubaidillah al-Ansyari. Pada saat Sabit gugur di medan perang, terdapat seorang pemuda dari kaum muslimin yang mencuri baju besi yang dipakai oleh Sabit, lalu dibawa pulang olehnya. Lalu pada malam kedua setelah Sabit meninggal, seorang laki-laki dari kaum muslimin bermimpi bertemu dengan beliau. Di dalam mimpi tersebut, Sabit bertanya kepada laki-laki tersebut, "Apakah engkau kenal denganku? Aku adalah Sabit bin Qais." Laki-laki tersebut pun menjawab iya, lalu Sabit berwasiat kepada laki-laki tersebut. Wasiatnya berisikan tentang, "Aku berwasiat kepadamu, jangan berkata bahwa ini adalah mimpi, agar kamu tidak menyia-nyiakannya. Ketika aku terbunuh kemarin, seseorang laki-laki dari kaum muslimin yang ciri-cirinya seperti ini melewatiku. Dia mengambil baju perangku dan membawanya ke tendanya yang terletak di paling ujung dari markas kaum muslimin dari arah ini. Dia meletakkannya di bawah sebuah bejana, lalu menutupinya dengan pelana. Datanglah kepada Khalid bin Walid, katakan kepadanya agar dia mengutus seseorang untuk mengambil baju besi itu karena ia masih berada di tempatnya. Aku mewasiatkan kepadamu dengan wasiat yang lain. Jangan berkata bahwa ini adalah mimpi agar kamu tidak menyia-nyiakannya. Katakanlah kepada Khalid jika engkau pulang kepada Khalifah Rasulullah." Lalu pemuda itu memberitahu wasiat tersebut kepada Khalid bin Walid sehingga wasiat tersebut dapat terlaksanakan dengan baik. Sekian cerita dari saya mengenai Sabit bin Qais. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.